Ya, Sobat Maestro masih di 92,5 Maestro FM House with the Sound dan kamu lagi dengerin Ladies Talk di sini ya. Ada Elke, ada para ladies, ada Kosandi dan juga Cion juga. Kita lagi ngobrol-ngobrol seru sambil agak cekakakan dan ini sebenarnya ngetawain diri sendiri biasanya. Ya. Ini jadi kita menertawakan diri kita sendiri di Sobat Maestro ya. Jadi memang betul sekali konflik di rumah tangga ini memang bisa dibilang 90% akarnya dari komunikasi dan juga bahasa kasih yang tidak tersalurkan ya sebenarnya ya Mas Andi. Iya betul. Tidak terpenuhkan. Iya, tidak terpenuhkan, benar. Benar. Nah ini gimana sih kok sebetulnya kalau kita bisa bilang caranya gimana sih kok awalnya gimana sih supaya kita tuh punya kenal merenan ya. Punya pengenalan yang lebih gitu loh sama pasangan kita. Kok tadi bilang ya harus komunikasi, tapi stepnya itu loh kok mengawalinya tuh harus gimana dulu sih? Boleh deh cerita tentang Kok Sandi sama Ciwan dulu? Ya. Boleh juga. Ya. Menghilangkan rasa canggung si cangkang. Benar. Canggung. Ya, memang sebenarnya kan penghambat komunikasi itu kan dari tadi ya ego gitu kan, masalah segala macam, gengsinya, gua kayak ngerendahkan diri gua, harga diri kayak jatuh kalau gua ngomong gitu kan. Seringkali itu menjadi problem bahwa kita itu terhambat dalam mengungkapkan isi hati kita. Tapi ingat yang kayak tadi sempat disampaikan bahwa itu kompensasinya adalah hubungan yang hancur di antara rumah tangga, itu yang jadi problem. Nah, seberapa berartinya kita mempertahankan ego dengan kelangsungan hubungan dalam rumah tangga itu, ya sebagai suami istri. Nah, ini yang kita harus belajar untuk melihat gitu. Seberapa berartinya ego kita. Kalau seandainya kita melihat ego lebih berarti daripada keharmonisan rumah tangga, pertahankanlah egomu. Ya. Kuncinya kan di situ. Nah, setelah kita belajar untuk kayaknya gue lebih berarti nih, gue pengen lebih menyelamatkan rumah tangga gue, hubungan pernikahan gue daripada gue mempertahankan ego. Oke, dari situ deal. Tahap berikutnya adalah gimana cara kita mengkomunikasikannya. Ya. Nah, seringkali kan cara mengkomunikasikan, gue udah gue mau nih, gue pengen runtuhin ego, mau belajar mengungkapkan hati dan perasaan gue, berarti tinggal next step-nya adalah ngomongnya gimana. Ya, ngomongnya gimana. Nah, kalau seandainya belum terbiasa ngomong langsung, berarti kita pakai media lain. WA. Pakai WA lah, pakai surat apa Ada surat kayaknya zaman now ya. Kayak email cena. Kalau WA-nya nggak dibaca gimana? Nah, berarti kita harus kasih tahu, gua udah WA, tolong dibaca ya. Itu aja. Jadi memang kadang-kadang gini, kediamannya masing-masing itu sebenarnya lagi nunggu siapa yang mau ngomong duluan. Sebenarnya kita sedang mengharapkan siapa yang memulai mencairkan. Ya. Misalnya contoh istri lagi diaman. Sebenarnya si istri juga berharap suami buka komunikasi dong gitu. Dalam hatinya juga dia pengen supaya suaminya duluan ngomong dong gitu untuk bahas masalah ini. Itu yang diharapkan. Sama si suami juga bisa jadi begitu. Ya lu ngomong deh, gue pengen ngomong tapi kayaknya lu duluan deh yang memulai. Nah, seringkali itu ada perasaan di dalam masing-masing. Cuman kan siapa yang mau membuka duluan gitu. Nah, itulah kuncinya kedewasaan kita. Kedewasaan kita kan istilahnya belajar. Orang semakin dewasa itu cirinya apa coba? Kalau anak kecil itu kan semakin dia masih kecil itu semakin fokusnya diri dia kan. Betul. Pasti dia lagi rebutan mainan. Egois ya. Egois kan. Ini punya saya. Semua untuk saya. Semua pikirnya ke saya, itu ciri kekanak-kanakan. Gitu. Berarti gue semakin dewasa. Semakin dewasa, semakin porsi mikirin orangnya semakin tinggi. Nah, kalau sampai kita sudah sedewasa ini masih banyak mikirin diri kita, berarti belum dewasa secara emosi. Gitu. Ya, kita perlu belajar menumbuhkan belajar dewasa nih, emosi kita perlu bertumbuh, karena semakin dewasa emosi itu adalah semakin belajar untuk memposisikan diri kita di orang lain. Gitu. Ya. Anak kecil boro-boro mikirin orang lain, mikirinnya diri dia kan. Gitu.
Nah, di Tapi sinilah posisinya berarti harus gitu ya kok. gimana? Posisinya harus kayak gitu terus gitu. Jadi harus orang lain terus gitu. Kita harus Jadi mikirin gini, pasangan kita duluan nih. bukan berarti ketika kita belajar memposisikan diri di tempat orang lain itu kayak kita menyiksa diri kita, bukan berarti begitu. Pokoknya udah kamu duluan lah, pokoknya gak apa-apa gue menderita, itu juga bukan kondisi yang tepat. Aha. Bukan kondisi yang tepat dengan memikirkan orang lain, merugikan diri, mencelakai diri sendiri juga bukan begitu kondisi konteksnya. Tapi konteksnya itu adalah bagaimana kita belajar melihat sudut pandang orang lain dalam sebuah kasus. Karena seringkali sudut pandang kita itu belum tentu selalu benar. Nah, ini sudut pandang itu sebenarnya ya dipakai waktu pasangan bicara apa yang dia tidak suka. Nah, kita memposisikan dirinya jangan di diri kita, tapi di diri dia. Gitu, karena ya kalau saya mengalami ya ketika misalkan Ko Sandi bicara apa yang dia nggak suka dari saya, kalau batin saya memposisikannya diri saya sendiri, pasti protes banget tuh hati. Ya tapi kan gue gini-gini gitu loh, tapi kan gue gini-gini, posisinya gue terus nggak ketemu-temu. Padahal dia lagi ngomong dalam posisi yang dia hadapi sudut pandangnya dia. Makanya waktu pas ngobrol pastikan memang dua-duanya udah meruntuhkan ego dan masing-masing udah nggak berdiri lagi di sudut pandangnya masing-masing. Ya. Jadi ketika pasangannya ngomong gitu ya udah terima. Bukan artinya dia menyalahkan kita, tapi dia lagi ngomong di sudut pandangnya dia. Dan nanti kita juga akan berbicara di sudut pandangnya saya. Iya ngerti, itu sudut pandang kamu dan sudut pandang aku itu, nah begini. Waktu kita ngomong, pastikan dia juga begitu. Iya, gitu. Jadi biasanya makin lama udah mau closing makin berat ya, saya goodbye aja dulu deh kayaknya. Bingung. Aku makanya ngomong biasanya baru dijabarin aja itu udah war, belum apa-apa itu padahal belum klimaks. Bener-bener. Ya, bener gak sih? Tadi ngomongin sudut pandang ya, kemarin tuh saya baru jalan sama suami saya tuh ya. Kita jalan 9 kilometer lah di jam 12 siang. 9 kilometer. Kayak mau tanning atau gimana? Lumayan lah panas gitu ya. Nah, ngobrol kan berdua kan ya. Ngobrol tuh. Terus udah gitu ya terjadi perdebatan kecil gitu ya. Ternyata dia menangkapnya saya itu kok ternyata begitu gitu menanggapi apa yang dia utarakan. Tahu-taunya teh udah dibahas saya membela, maksud saya tuh nggak begitu. Terus buat dia nggak bisa, kamu sombong gitu-gitu gimana gitu lah ya. Terus udah gitu tuh udah di perjalanan yang udah mau nyampe-nya gitu ya, terus dia baru ngomong bahwa itu tuh tim kejadiannya tuh ya si owner itu lagi pembukaan resto. Ari kamu berarti kamu datanya nggak lengkap ke saya, makanya saya kasih kamu jawaban duluan, ngerti nggak? Jadi belum beres ceritanya teh, datanya teh belum lengkap. Tapi lu udah cut dulu berarti, jadi perdebatan. Sebenarnya kalau gue mau bela diri, gue belum nge-cut, orang dia udah berhenti ngomong. Oh, bener juga, nggak sempat nge-cut. Dia lagi tarik nafas dulu, lu udah masuk dulu. Bener. Lu terlalu cepat panas. Terlalu cepat ingin mengungkapkan pendapat, salah juga. Iya. Betul. Jadi makanya kan firman Tuhan bilang hendaklah kamu lebih lambat berkata-kata. Aduh. Kena lagi kan. Permisi ya, saya pulang dulu. Ya. Jadi sebenarnya kan belajar untuk mendengarkan. Attention itu penting. Jadi karena kan belajar mendengar. Kenapa sih orang kalau lagi ribut tuh ngomongnya keras-keras? Iya. Nah, kenapa tuh? Karena posisi bodinya dekat, hatinya menjauh. Bodinya dekat, hatinya menjauh. Oke. Nggak bisa dijabarin secara gitu, Tin. Saya nggak ngerti. Jadi harus belajar mendengarkan itu mendekatkan hati sebenarnya, bukan masalah. Mendekatkan body, bukan ya? Bukan masalah tubuhnya tapi hatinya. Jadi kalau ngomongin bisik-bisik berarti hatinya udah dekat. Oh iya dong. Kadang-kadang kita kan nggak ngomong aja ngerti maunya apa. Kenapa kok ketawanya begitu kok? Aduh.
Jadi Berarti selama ini keras-keras itu mendingan- karena itu. Berarti kita mendingan badannya jauh-jauh. Ah, gimana sih? Kita berarti mendingan badannya jauh-jauh terus ngomongnya bisik-bisik. Gak kedengeran itu. Pakai walkie-talkie. Oh bisa, bodinya jauh bisa ngomong lewat WA. Oh iya bener. Nggak ada suara juga, nggak ada suara juga kedengeran. Aduh. Terusin. Ini bener ya. Ya. Lanjutin kok, silahkan Ko Sandi. Lambat berbicara. Jadi memang Benar. belajar attention apa sama omongan pasangan kita. Seringkali juga kita belajar gini, memahami makna apa yang dibalik kalimatnya. Benar. Wah, ini susah banget ini. Jadi setiap gini, setiap respon emosi itu tuh mengkomunikasikan sesuatu. Jadi kata yang sama itu punya bobot emosi kan sebenarnya. Betul. Nah, katanya si A ngomong A, tapi bobot emosinya bisa beda-beda tuh. Ya, Aha. belajar untuk mengenali ada emosi apa sih di balik kalimatnya. Misalnya contoh, wah gue lagi ngerasa nggak dihargai. Gitu. Kamu tuh kok kayaknya nggak ngerti-ngerti ya kamu gini. Sebenarnya dia tuh pengen ngomong, hargai gue dong. Nah itu tuh kadang-kadang itu tuh perlu paham. Jadi makna terdalam dari kalimat-kalimat yang keluar dari pasangan kita itu kita perlu belajar mengenalinya, gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kalau kita supaya bisa punya kepekaan untuk mengenali perasaan pasangan kita? Selama kita mikirin diri sendiri terus nggak akan pernah bisa. Selama kita fokusnya diri kita terus nggak akan pernah bisa. Belajarlah fokus pada orang lain. Jelaskan, ngomong, belajar, tempatkanlah orang lain lebih utama dari diri kita. Ya. Dengan belajar mengerti dia, berusaha memahami dia, itu lama-lama kita mulai tajam untuk melihat responnya dia tuh lagi gini kayaknya, dia lagi ngerasa kesel, gini. Dengan makin intim di situ, ya semakin bahasa kasih udah otomatis ngalir sendirinya. Istilahnya buat kita ya belajar deh, jangan fokus pada diri kita, belajar fokus pada orang lain. Fokusnya kita ubah buat Maestro ya. Ubah. PR-nya berat nih hari ini ya, gimana nih? Kita semua jadi loading ya, jadi mikir ini. Jadi mikir. Dan ini loh kok standarnya harus fokus ke sana tuh segimana sih gitu. Harus istilahnya kan kita harus memahami dia. Kita harus tahu tangki mana sih dia tuh yang kosongnya gitu kan. Terus harus kita isi sampai seberapa banyak. Itu kan kita sebenarnya blank gitu kok. Nah, oke, gini. Seringkali kita ngerasa lelah, ya, capek, hopeless dengan upaya kita. Ketika kita punya fokus gini, saya pengen mengubahkan pasangan saya. Oke. Semakin kita punya target itu, semakin kita akan dibikin capek oleh ekspektasi kita. Semakin kita berfokus pengen ngubah pasangan kita, semakin kita capek dengan ekspektasi kita. Kenapa? Karena pada proses kita mengharapkan itu, kita melihat bagaimana pasangan kita justru nggak berubah-berubah, ya kan? Tetapi apa yang harus membuat kita punya kekuatan? Sebenarnya fokuslah mengubah diri kita, bukan pasangan kita. Ketika diri kita berubah, biarlah perubahan pasangan kita itu hanya jadi dampak karena perubahan kita, bukan karena kita yang pengen dia berubah. Jadi kalau tadi nyambungin dari pertanyaan Elke kan, sampai seberapa lama gitu ya, sampai seberapa penuh harus dilakukan? Ya terus menerus jawabannya. Entah sampai kapan ya konsisten aja lakukannya. Betul. Ini saya ada kisah yang sebenarnya selalu menginspirasi saya sih tentang pasangan ini. Luar biasa sebenarnya, luar biasa. Sebagai langkah gini, fokus pada diri kita bukan pasangan kita. Ini pasangan ini tuh pasangan yang udah lama melayani Tuhan. Melayani Tuhan, punya jemaat, banyak jemaatnya lah. Udah luar biasa. Tapi seiring dia membangun sebuah pelayanan,
dia bergerak sedemikian rupa, mungkin di tempat punya dihargai orang, dihormati orang, tapi di tengah-tengah itu situasi rumah tangganya berantakan. Waktu saya di rumahnya, istrinya sampai bilang, tahu nggak, 25 tahun pernikahan gua sama dia nggak pernah menikmati namanya suasana yang harmonis di rumah. Ribut 25 tahun. Yang bikin dia berat adalah ketika dia harus menunjukkan sama jemaat buat seperti oke-oke saja, padahal keluarganya berantakan. Wow. Bayangin dalam satu situasi gitu. Dan apa yang tidak selesai sampai situ, konfliknya itu membuat pasangan. Saya ngomong di sini karena memang dia sudah kesaksian di banyak tempat. Yang membuat itu di akhirnya mulai bermain dengan wanita lain. Wow. Yang sampai akhirnya justru teman pengerjanya, teman pelayanannya, istrinya tahu seperti itu. Oh my God. Wow. Sedemikian dahsyatnya apa yang dialami. Sampai si istrinya tuh udah kayak stres gimana, sampai akhirnya suaminya udah hilang 8 tahun, dia udah dalam posisi naik klub, dugem, mabok, segala macam, udah sampai segitunya. 8 tahun terakhir tuh klimaksnya dia ngalamin situasi down seperti itu. Wow. Itu selama itu istrinya doa, Tuhan ubahkan suami saya, enggak tuh tambah ngaco malah suaminya. Kebayang gak sih? Wow. Kalau tambah ngaco tuh dia udah doa puasa, dia tetap nggak mau bercerai, gue tetap mempertahankan pernikahan tuh, kayak udah depresi mempertahankan pernikahan sedemikian rupa. Ubahkan, gak rubah-rubah, ngaco terus, tambah ngaco, tambah error. Sampai akhirnya Tuhan ngomong di dalam doa dia, bukan suamimu yang harus berubah, tapi kamu yang harus berubah. Waduh, kebayang gak sih? Itu ditampar kayak begitu tuh luar biasa. Lemes. Itu sampai dia protes sama Tuhan, yang selingkuh suami gue, yang main cewek suami gue, yang geser begini suami gue, kenapa gue yang harus berubah? Itu luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan ngomong gini katanya, mau gak kamu belajar mengasihi suamimu seperti aku mengasihinya? Gimana bisa gitu kan kalau secara manusiawi? Bukan hal yang mudah. Dia juga protes sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, sampai akhirnya dia bergumul. Dia akhirnya bilang deal sama Tuhan. Oke, deal Tuhan. Aku mau mengasihi dia seperti Engkau mengasihi. Aku mau mengasihi dia karena Engkau ingin aku mengasihi. Itu yang dia lakukan. Doanya berubah. Doanya dia berubah gimana? Tuhan ubahkan hatiku Tuhan, supaya aku bisa mengasihi dia seperti Engkau mengasihinya. Itu doanya, sampai ketika titik tertentu doa itu terjadi. Itu breakthrough di dalam hati dia terjadi. Wah, luar biasa. Bukan lagi benci, bukan lagi kesel, bukan lagi kecewa, bukan lagi marah. Justru ada aliran kasih Tuhan mulai melanda dia. Belas kasihan mulai terjadi. Respon dia mulai berubah. Belas kasihan berubah. Ternyata Tuhan langsung mulai ngurus suaminya. Suaminya diurus sama Tuhan. Ketika dia berubah, suaminya mulai Tuhan sentuh. Berubahlah suaminya sampai datang ke istrinya. Kayak teman saya. Mau nggak kita diberkati ulang dalam pernikahan dalam berkat Kristus? Udah sampai saat ini luar biasa, pernikahannya udah mungkin 35 tahun ya. Wow. Kebayang nggak sih? Hebat. Nah. Ngeri ya sebetulnya. Ternyata tuh obatnya, resepnya di kita loh. Hey, halo. Benar. Ya kan? Ya. Luar biasa loh. Jadi fokusnya berubah. Kita harus benar-benar merubah fokus. Selama ini kita mengharapkan perubahan pasangan kita, dan itu melelahkan kita. Capek ngarep. Benar. Rubahlah respon hati kita. Benar. Jadi mungkin suami kita nggak berubah, pasangan kita nggak berubah. Tapi ketika respon hati kita berubah, kita akan menjalani hari-hari yang berbeda. Masalah perubahan dia bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Mantap. Kita nggak berharap lagi ya. Udah nggak ngarepin. Yang penting Mbak, ini loh, sarana yang paling efektif membangun karakter kita ya suami kita atau pasangan kita. Itu sarana yang paling pas yang Tuhan siapkan untuk menumbuhkan karakter kita, mengasah kita. Ya pasangan kita, yang orang terdekat kita.
Tuhan nggak pakai orang yang jauh di sana. Tuhan nggak pakai orang yang nun jauh di sana. Orang terdekat kita lah yang dipakai Tuhan untuk mengasah kita. Untuk menjadi semakin dewasa, semakin matang. Ketika fokusnya kita capek, akan mendatangkan kelegaan. Tapi kalau fokusnya pengen ngubah pasangan kita, selama kita mengharapkan perubahan itu, selama itulah kita akan merasa lelah dan capek. Wow, ini kita udah ada jawaban ya. Jelas semua ini. Benar. Kalau Sobat Maestro mungkin berpikir nih yang lagi dengerin juga gitu ya, aduh kok gue capek banget gitu. Beberapa ada yang cerita juga gitu kan, ada yang sharing sama Lady Talk juga gitu kan. Aduh kok aku lelah rasanya, atau mungkin pertanyaan yang suka masuk gitu ya, kok Sandi dan juga Cion. Harus berapa lama gitu kan? Nah ini harus ngapain lagi? Aku teh kurang cerewet gitu ya, gitu kan biasanya gitu. Padahal udah mungkin terlalu cerewet mungkin ya, udah terlalu banyak gitu ngomongnya. Tapi kita nangis berjamaah dulu mungkin sekarang ya. Mungkin sebentar lagi ya. Aduh, mari kita. Aduh, luar biasa. Mungkin perbaiki fokus Anda berarti Sobat Maestro sekarang ya. Iya, betul. Ya ini kayak baca di buku juga ya, kalau misalnya kita ngelihat terus kekurangan pasangan kita ya, pasti akhirnya kan dia jadinya konflik terus pasti nggak puas terus. Jadi memang di saat kita ngelihat ada kekurangan, harus balikin lagi ngelihat kelebihannya dia. Nah itu yang kadang-kadang kita suka nggak kan. Pasti yang dilihatnya kekurangan aja, kelebihannya tuh pasti ketutup gitu. Yes. Padahal dengan begitu ngelihat ada kekurangan satu, kita harus lihat kelebihan dia sehingga kekurangan itu hilang aja gitu. Ya. Apa yang sering kali kita fokuskan itu yang sering kali bertumbuh. Ya. Apa yang selalu kita fokuskan itu yang akan terus bertumbuh. Ya. Kalau fokusnya kekurangan terus aja kekurangannya masih bertumbuh. Coba lihat, coba mulai ubah fokusnya. Set. Lihatlah kelebihannya, lihatlah hal yang baik. Itu yang akan terus bertumbuh. Ya. Jadi terakhir kalau dari saya pribadi sih, ya tipsnya lewat bahasa kasih ini kan ini langkah awal ya, ketika kita mau mulai mengenali diri sendiri, mulai mengenali pasangan, mulai komunikasi gitu ya, dan udah tahu rule-nya, jadi saya harus melakukan ini buat pasangan saya, merupakan bahasa kasih pasangan saya. Walaupun itu berbeda dengan saya, tapi saya mau belajar untuk memenuhi kebutuhan pasangan saya terhadap bahasa kasihnya. Demikian juga sebaliknya. Kalau saling memenuhi fokusnya kebutuhan pasangannya, akhirnya kan gelasnya sama-sama penuh. Yeah. Kalau gelas kebutuhannya sama-sama penuh, konflik itu akan lebih minim. Sebenarnya itu sih kuncinya gitu. Yeah. Untuk mengetahui bahasa kasih kenapa. Ya, yeah. Karena gelas yang kosong nggak akan mengisi gelas yang kosong lainnya. Yeah. Jadi hanya gelas yang penuh lah yang akan mampu mengosong kekosongan yang lain. Mengisi kekosongan lain ya. Kekosongan lain ya. Gitu. Iya, itu harus disadari banget itu ya. Ya. Harus disadari, dilakukan, dicatat, disemangati, ya kan? Wow. Iya. Jadi sekarang lebih baik kita masing-masing itu mau dan dengan sadar gitu ya, berjanji sama diri sendiri mungkin gitu ya, kok Sandi ya. Karena kalau misalkan ya nggak bisa dipungkiri ya, namanya juga manusia ya, pasti kan kamu teh atau saya teh udah kayak gini sedikit atau kamu teh kayak gimana sedikit gitu kan ya. Ya kan, itu kan pasti masih ada. Betul. Jadi sih itu tadi kalimat yang benar-benar gue mau bilang nabok tapi kayak kasar banget gitu ya, tapi maksudnya cukup menempelak gitu ya. Sobat Maestro kalau nggak tahu menempelak silakan di googling. Nah buat gue itu adalah lu mau pilih ego lu atau lu mau pilih pernikahan lu. Itu sangat banget gitu bikin gue bagus juga nih. Terus udah gitu, satu lagi adalah yang fokusnya adalah ke diri lu sendiri, bukan ke fokus ke pasangan lu. Lu nggak boleh menuntut gitu kan. Susah sih, karena menuntut itu gue nggak sadar kalau gue
menuntut teh gitu. Ya. Tapi aku berharap itu betul. Ya kan? Tapi memang bahasan hari ini tuh memang apa ya, maksudnya kayak yang simpel ya, tapi setelah Pak Sandi sama Yohan bicara itu kayaknya teh banyak jelop gitu, tau nggak? Ya, bener nggak sih? Susah banget loh. Gitu tau nggak? Jadi kepengen ke pojokan terus nangis. Terus matiin lampu. Jadi ini nih. Jadi kan mumpung mereka anniversary gitu ya. Jadi apa sih maksudnya? Jadi happy wedding anniversary ya. Happy anniversary. Thank you. Terima kasih. Jadi kesimpulannya itu loh yang bisa diambil, insight-nya itu Pak Sandi sama Yohan bisa kasih nggak 1-2 kalimat yang maksudnya ngebahas tentang awalnya kita nih tentang bahasa kasih ini gitu. Kita perlu memahami bahwa kasih itu pada dasarnya memberi. Ya. Mengenai bahasa kasih itu adalah kesempatan di mana kita punya ruang bagaimana kita bisa memberi lebih efektif buat pasangan kita. Bukan menuntut pasangan kita. Jadi sebenarnya semakin kita mengenal bahasa kasih kita dan bahasa kasih pasangan kita, itu adalah ruang untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik buat pasangan kita. Gitu. Karena prinsipnya kasih itu saling memberi. Kita memberi pada pasangan kita memberi pada kita. Nah, ini yang menjadi kunci sebenarnya. Jadi pengenalan kita terhadap bahasa kasih kita bukan kesempatan untuk kita menuntut pasangan kita, kamu harus lakukan ini karena ini bahasa kasih saya, bukan untuk itu. Karena biarlah kebutuhan kasih kita itu diberikan, bukan dituntut, gitu ya. Jadi kebutuhan kasih kita itu diberikan oleh pasangan kita, bukan kita nuntut untuk dia beri sama kita. Ya, beda kan kalau seandainya kita bilang kita menerima sesuatu karena kita nuntut sama pasangan kita, gitu. Tapi kita menerima sesuatu karena dia memberikan dengan sukarela pada kita. Wah. Tin, dengan sukarela, Tin. Kenapa ke saya, Ci? Udah tahu tapi saya. Tapi ada yang lain ya ke kamu aja. Tapi kebetulan itu memang bicara banget sih. Aduh Tuhan ya. Aduh, kasih itu adalah memberi. Oke deh. Dari Yohan ada insight apa kalau dari pihak ladies-nya? Oh, kalau dari saya sih nyambung tadi tentang kasih yang memberi ya. Kalau secara manusia kan manusia itu kasihnya menuntut, itu manusiawi, dan kita memang manusia lah ya, manusiawi kalau kita begitu. Nah, kasih yang memberi itu kan nggak bisa muncul dari diri kita yang manusia ini, karena pada dasarnya kasihnya manusia itu menuntut. Benar. Ya, nempel, balik lagi sama sumber kasih yang memberi itu cuma punyanya siapa? Punyanya Tuhan sebenarnya. Cuma Tuhan yang bisa kasih kemampuan kita untuk itu. Jadi ketika tadi kita nangis-nangis ngerasa kita nggak sanggup, mungkin kita udah pada level menuntutnya udah terlalu lebih gitu. Jadi apa yang kita tuntut itu tidak terjadi. Jadi kayak ibaratnya orang tuh ada pamrih lah. Ya, dengan perubahan kita, pengorbanan kita, orang itu jadi berubah. Itu kan pamrih kasihnya. Menuntut, tetap ada menuntut. Tapi ketika tadi yang Ko Sandi ceritain tentang kisah yang pasangan suami istri itu kan akhirnya Tuhan ngubahin hatinya. Tuhan yang kasih kesanggupan untuk dia akhirnya mengasihi suaminya walaupun keadaannya tidak berubah-ubah. Dan itu mah amazing banget, dia sendiri juga ngerasa kenapa diubah jadi belas kasihan gitu kan. Itu udah di luar akal pikirannya dia. Nah itu yang kayaknya harus dialami buat kita setiap wanita mungkin gitu ya, memiliki suaminya kayaknya udah gimana-gimana nggak berubah. Ya harus tadi fokusnya diri sendiri diubahkan, dipenuhi sama kasih yang memberi, sehingga disanggupkan kita bisa memberi itu, continue sama pasangan kita. Gitu. Ya. Jadi mikirinnya udah ke Tuhan aja gitu. Nempel ya. Apa sih yang lu mau lakuin buat Tuhan gitulah ya. Betul. Wah, makin berat aja perasaannya. Coba Cionan, saya mau kopi 2 hitam dan pekat. Gimana sih dilayani juga ya? Bahasa sama yang Ko Sandi ya. Kopi. Ya, Sobat Maestro, memang seru banget ya kalau kita ngobrolin tentang bahasa kasih ini, apalagi nggak cuma bahasa kasih kita doang, tapi bahasa kasih sama pasangan juga. Nah,
pastinya Sobat Maestro lebih lebih penasaran pastinya ya. Akan ngomongin apa lagi nih di sesi-sesi yang mendatang. Nah, Sobat Maestro nanti bakalan diajarin untuk mengenal diri sendiri lebih lagi lewat bahasa kasih Anda masing-masing, Sobat Maestro. Dan pastinya ada tips juga nih dari Ko Sandi dan juga Cion di sesi berikutnya. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Ko Sandi dan juga Cion sudah banyak belajar ya hari ini ya ladies ya, bareng-bareng sama mereka ya. Sama-sama. Terima kasih. Mehek-mehek hari ini. Dan banyak disadarkan. Ya betul. Nanti di sesi berikutnya kami disadarkan dan dicerahkan lagi ya, Pak Sandi dan Cion. Dibikin ahli. Benar dong, harus. Kan harus bertumbuh terus kan ya. Yes. Terima kasih juga untuk ladies yang setia hadir, untuk Sobat Maestro pastinya juga ya. Sudah hadir di hari ini bareng sama Elke dan Ladies Talk dan juga Pak Sandi dan juga Iwan. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman ya sudah hadir di hari ini. Kita ketemu lagi di sesi mendatang. Say bye-bye dulu, ladies dan juga Pak Sandi dan Cion. Bye. Terima kasih. Thank you, Iwan. Thank you. Semuanya.